Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini ya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan ke junjungan tinggi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, alhamdulillah eh, praktisi mengajar kita Bapak di Wahyu Kristiano, alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Kemudian Ananda semuanya ya. Nah, untuk kemarin ya kita sudah masuk pembelajaran yaitu tentang bagaimana membuat foto produk dan video produk ya. Nah, dari perencanaannya sampai pengaplikasiannya gitu. Nah, untuk hari ini kita akan dibantu lagi sama Mas Dwi untuk eh, membuat website ya. Nah, website penjualan intinya bisa juga penjualan atau website untuk memasarkan produk kita ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya eh, mungkin nanti kita minta kepada Mas Dwi. Kepada Mas Dwi kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. cukup terdengar jelas ya di sana Dengar, ya. Waalaikumsalam. dengar. Mbak, Terima Dengar, kasih Pak. Pak Jimmy dan juga teman-teman mahasiswa dari Upriksba Universitas PGRI Sumatera Barat yang alhamdulillah masih berkenan untuk memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi atau sharing terkait dengan eh, pengetahuan ataupun pengalaman yang kami miliki di bidang praktisi digital yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi adik-adik sekalian, para mahasiswa, bukan hanya untuk mengetahui atau mendapatkan knowledge, tapi juga mempraktekkan nantinya, baik itu selama masa masih jadi mahasiswa untuk tugas-tugas kuliah ataupun untuk di aplikasi dunia nyata ya, baik dunia kerja maupun dunia bisnis. Uh, Mungkin langsung saja ya Pak Jimmy ya, tadi karena sudah dibuka, saya izin Boleh, share Pak. screen. Ya. Sudah terlihat ya ini ya, slide-nya ya. Sudah, Pak, sudah. Oh, iya. Ya, hari ini kita akan eh, belajar bersama dengan tema desain, membuat konsep konten kreator desain web menggunakan platform WordPress ya. Dan memang saya sebenarnya memang expertnya di bidang ini karena basicnya dari web dan aplikasi developer. Walaupun untuk hari ini kita mungkin akan memulai dari pembuatan atau developer web menggunakan platform CMS, Content Management System, yakni WordPress. Jadi yang paling familiar, paling banyak dan umum digunakan oleh para web developer pemula dan juga user-usernya atau penggunanya pun sedunia paling banyak ya WordPress ini, sehingga paling mungkin untuk teman-teman bisa aplikasikan dan pelajari dalam waktu singkat ya, 1 sampai 2 jam ke depan, karena memang sebenarnya platform website sangat banyak, tapi untuk tema perkuliahan sesuai silabus dan memang menurut saya yang paling cocok untuk dibahas di perkuliahan ini dengan platform WordPress ya. Jadi kan kemarin sudah bahas banyak dari Mas Wawan ya, tim saya yang jelasin tentang logo, desain kemasan, terus kemarin kita ngebahas pakai video gitu ya, konten-konten marketing yang memang tujuannya untuk memperbesar exposure atau enrichment dari calon target market. Jadi kan digital marketing ini sangat luas ya. Jadi kalau nanti teman-teman belajar secara lebih detail setelah kemarin belajar logo, belajar desain kemasan, belajar video, belajar fotografi,
ujungnya nanti kita menggunakannya itu, elemen-elemen itu untuk mendukung pemasaran digital atau digital marketing. Nah, salah satunya ada website. Ini bagian dari elemen penting di digital marketing. Bahkan saya sendiri mengasosiasikan website itu, kalau teman-teman kemarin kita ngomongin sosial media itu seperti teras. Nah, rumah dari bisnis di era modern, di era 5.0 ya, mungkin 4.0 dulu lah. 4.0 ini itu adalah website atau apps atau aplikasi. Kalau di mobile kita atau di handphone kita melihatnya apps ya, aplikasi yang ada di Play Store ataupun iOS. Tapi kalau menggunakan desktop ataupun juga bisa menggunakan browser di handphone, itu kita rumah atau gambaran besarnya tentang bisnis itu adalah sebuah website. Ya, itu penting banget. Di sini ada your website is strong branding. Jadi kekuatan brandnya itu sangat terlihat dari webnya. Juga meningkatkan kredibilitas dari perusahaan. Makanya kalau ada perusahaan yang sudah TBK atau sudah memiliki apa ya, elemen-elemen profesional, pasti dia punya website profile ya, minimal website yang sederhana tapi punya web yang menggambarkan tentang perusahaan tersebut. Nah, jadi itu yang elemen paling basic dari sebuah website ya. Makanya teman-teman yang bergelut di bidang digital, suka tidak suka harus familiar dengan website. Ya, jadi website yang bagus itu ya beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena ini tujuannya untuk menaikkan branding di benak konsumen. Dia harus search friendly gitu ya, artinya mudah dicari, mudah ditemukan gitu ya. Jadi websitenya itu jangan yang sulit untuk diindeks sama search engine seperti Google, seperti search engine di handphone gitu ya, ada Safari, ada lainnya gitu ya. Terus dia juga bisa apa namanya, mudah diterima sama calon marketnya, calon target marketnya, terlihat profesional. Jangan, maaf, banyak sekali perusahaan yang mau mengirit budget agar tidak terlalu keluar budget mahal, tapi akhirnya bikin websitenya seadanya. Itu nanti menggambarkan brand atau citra buruk bagi perusahaan tersebut. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sebetulnya sudah kelasnya menengah ya, omsetnya di atas 5M setahun, tapi websitenya hanya menggunakan blogger atau aplikasi apa namanya, pembuat web yang template. Nah, itu akhirnya menghancurkan brandnya mereka sendiri tuh, karena nanti para kliennya menganggap mereka kurang profesional. Terus mudah digunakan, artinya nanti kan admin itu tidak semuanya punya basic pemrograman. Nah, makanya kita bahas hari ini pakai WordPress, karena yang paling mudah untuk dipahami oleh bahkan orang awam sekalipun yang belum pernah menggunakan platform pembuat website mungkin akan lebih memahami dengan cepat gitu ya, adminnya nanti. Terus juga sekarang ini di era digital dan di era customernya banyak dari kalangan gen milenial atau gen Z, harus menampilkan unsur kreatif. Webnya jangan monoton, desainnya jangan terlalu kaku gitu ya. Nah, ini pentingnya nanti ada website desain itu, salah satunya adalah untuk menampilkan web yang tidak kaku. Nah, teman-teman nanti kan setelah sedikit teori dari saya, nanti akan kita masuk ke praktik bagaimana membuat website WordPress. Itu setelah kita domain hosting ada, proses berikutnya kita mau bangun desain. Nah, desain ini teman-teman harus punya idenya dulu. Mau bikin website menggambarkan, ataukah websitenya buat personal branding, ataukah websitenya untuk bisnis produk teman-teman, itu harus dikonsep dulu. Apa kontennya, warnanya seperti apa. Sama seperti bikin desain kemasan kemarin ya. Prinsipnya sama, cuma ini dibentuknya dalam website yang diaksesnya menggunakan internet. Kalau desain kemasan kan itu dicetak gitu ya. Oke. Nah, jadi saya ingin menjelaskan nanti itu bentuk website tuh banyak sekali ya. Kalau setiap bisnis itu punya ciri khas websitenya sendiri-sendiri gitu ya. Ini saya menggambarkan beberapa contoh aja, ini nggak semua ya. Jenis website berdasarkan penggunanya. Website-website yang pernah
kami handle, ya kebetulan karena kami praktisi, SAS Digital Media ini salah satu unit bisnisnya adalah web developer. Kami menghandle beberapa web dari klien gitu ya, company-company ataupun beberapa dari SME, UMKM. Itu yang misalkan paling umum tuh website profile ya. Website profile ini dia menggambarkan bisnisnya si perusahaan atau UMKM ini seperti apa secara umum. Nanti platform yang digunakan bisa menggunakan CMS seperti WordPress, Joomla, Magento, ataupun PrestaShop. Nah, kalau untuk yang level lebih advance-nya itu pakai framework ya, istilahnya framework. Jadi ada 3 kasta nanti ya dalam membangun website ini. Ada yang mulai dari CMS, nah itu tadi contohnya WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop. Ada yang framework, nanti ada Laravel, ada CodeIgniter, dan beberapa platform framework lainnya. Dan yang terakhir script, yaitu menggunakan PHP ataupun HTML dan seterusnya. Jadi itu benar-benar dari awal. Nah, kalau untuk website profil perusahaan biasa, kan makanya harga website itu ada yang mulai dari paling murah itu kalau saat ini dengan domain dan hosting dan desain sederhana 750.000, sampai ada yang harganya ratusan juta. Dan kami pernah handle beberapa web yang harganya sampai puluhan dan ratusan juta, bahkan hampir mendekati miliaran. Itu tergantung fitur yang diminta sama si klien. Dan juga platform yang membangun itu tergantung kebutuhan tadi. Kalau sederhana sekali bisa pakai CMS WordPress, tapi kalau udah levelnya custom seperti misalkan aplikasinya kayak Gojek, Grab, atau website-website yang Tokopedia, website Shopee itu udah dibangunnya menggunakan script, dan itu developernya harus dedicated. Dia akan terus ada di tim itu karena nanti script-scriptnya itu, coding-codingnya itu tidak boleh keluar. Nah, itu di website e-commerce contohnya ya, di toko online itu bisa menggunakan WordPress juga, nanti tambah pakai plugin WooCommerce. Nah, kalau mau lebih levelnya tinggi lagi pakai Shopify, pakai Magento, Laravel. Nah, yang level tertingginya tadi Shopee, Tokopedia, itu sebenarnya web e-commerce. Tapi itu udah dipadu dengan banyak sekali fitur. Payment gateway-nya bisa pembayaran multi payment, terus ya terhubung dengan IPA dan seterusnya, itu jadi udah sangat complicated. Tapi basicnya dia website e-commerce gitu ya. Artinya website yang dipakai untuk transaksi online, jual beli. Kalau website profil itu hanya menampilkan profil kayak kompro aja, company profile, tapi dalam bentuk web, itu namanya web profil. Nah, ada website pendidikan. Nah, ini sekarang ini lagi marak ya. Kemarin kami juga alhamdulillah dapat salah satu job membuat website e-learning. Sekarang itu menggunakan namanya LMS. Ya, teman-teman mungkin pernah lihat websitenya Ruang Guru, websitenya Skill Academy gitu ya. Pernah lihat ya? Ada yang belum tahu nggak website-website seperti itu? Pasti pernah bersinggungan ya sama website-website seperti itu ya. Yang kalau misalkan diklik, kita milih judul kuliahnya atau judul course-nya, lalu check out, biasanya disuruh bayar dulu. Kalau emang gratis, suruh ngisi data dulu. Setelah kita dapat loginnya, kita masuk ke halaman dashboard yang bisa mengakses e-book dan juga mengakses video-video course. Nah, itu websitenya beda lagi tuh. Itu servernya harus server yang benar-benar memadai, karena pengaksesnya bisa ratusan, bahkan ribuan, bahkan ribuan atau puluhan ribu orang. Nah, itu servernya harus kuat. Kayak Skill Academy, Revoyu, kayak skill apalagi ya, My Skill dan seterusnya, itu yang mengakses ribuan. Dan dalam jam-jam tertentu bisa bersamaan. Nah, itu namanya website pendidikan atau LMS. Terus website rumah sakit. Nah, ini juga ada yang sampai sistem antriannya, jadwal dokternya, itu beda fungsi ya. Jadi ini kami gambarkan ini, nanti kalau teman-teman belajar web ini bisa pengembangannya sangat banyak ya. Apalagi kalau mau mendalaminya nanti ikut kursus coding website atau aplikasi, nah itu bisa lebih dalam lagi tuh, bikin aplikasi atau web seperti ini. Nah, terakhir website ERP. Nah, ERP ini kebanyakan dipakai oleh perusahaan-perusahaan project. Kami pernah mengerjakan itu, misalkan Wika, terus juga tahu ya konstruksi ya, perusahaan konstruksi, ada perusahaan jasa marga yang di jalan tol. Itu kalau websitenya itu dibangun
biasanya mereka nanti ada timeline-nya. Nah, timeline pekerjaannya apa, KPI-nya apa, tercapai di mana, itu di webnya itu bisa diupdate. Sehingga para pekerjanya itu, para usernya pun itu bisa tahu, wah progresnya udah sampai sini nih, berarti yang kurang sini. Nah, itu namanya website ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini hanya gambaran umum ya, teman-teman, buat pengetahuan, karena nanti tidak hanya mengetahui cara membuat website basic, tapi mengetahui fungsi dan juga bentuk-bentuk website yang seperti apa. Nah, ini ya. Jadi alur pembuatan web itu dari mulai menyusun desainnya dulu. Kalau kita nggak punya konsep desain, nanti kita pada saat menginstal WordPress, lalu kita mau dihadapkan sama ini mau ngapain ya, websitenya mau kayak gimana, kita bingung tuh. Makanya kita harus mengumpulkan dulu nih komponen-komponen, variabel-variabel yang menggambarkan branding perusahaan kita atau branding dari personal kita. Kalau kita mau bikin web personal, blog pribadi, misalkan foto-foto kita, warna webnya cenderung warna apa, fontnya mau pakai apa, terus konten-kontennya dalam satu drive disiapkan. Nah, desainnya nanti kita kalau perlu gambar sketchnya pakai Figma, ada satu aplikasi namanya Figma untuk bikin UI UX website. Atau kalau kita mau manual ya gambar pakai Corel Draw kemarin atau pakai tangan paling minimal ya. Ini webnya ada menu home, ada menu about us, ada menu apa, warnanya kayak gimana. Biar nanti si developer web yang kita minta untuk develop paham. Atau kalau kita sendiri yang mau develop pun kita jadi ada path-nya, ada alurnya. Ya, itu yang pertama desainnya. Kedua, nah untuk mengembangkan web ini nantinya kita pakai platform apa nih? Karena kita nggak sama kalau misalkan tadi bikin hanya web profile bisa pakai WordPress kayak yang hari ini kita akan pelajari. Tapi kalau suruh bikin misalkan tadi web antrian rumah sakit, nah itu nggak bisa pakai WordPress. Atau web ERP, nah nggak bisa juga pakai WordPress. Kalian kalau pernah lihat website Skill Academy, itu bisa pakai WordPress nggak? Kira-kira. Yang udah pernah lihat website Skill Academy ada? Tunjuk tangan. Biasanya dipakai buat daftar kartu prakerja ya. Nah, itu bisa nggak model kayak gitu dibangun pakai WordPress? Bisa, tapi dengan fitur yang terbatas sekali. Kalau mau yang lengkap seperti Skill Academy, harus pakai script. Nah, baru nanti kita setelah udah bikin desain, mau bikinnya pakai platform apa sesuai kebutuhan fitur tadi. Kalau fiturnya ada payment gateway-nya, ada fiturnya bikin nanti dengan apa kurir, misalkan terhubung sama kurir. Nah, itu nggak bisa pakai CMS WordPress, harus pakai Laravel minimal. Atau kalau lebih bagus lagi pakai script custom. Jadi nanti IPA-nya lebih ringan. Nah, setelah udah bikin desain, udah bikin platform apa, baru bikin konten websitenya kita siapkan. Misalkan halaman home-nya isinya apa, halaman about-nya tentang kaminya isinya apa saja, jasa layanan isinya. Nah, itu disiapkan dalam bentuk eh, teks atau bentuk Word atau bentuk Notepad dalam sebuah drive. Jadi nanti websitenya itu jangan sampai ngegantung gitu ya, desainnya udah tapi kontennya nggak siap gitu. Atau kontennya udah siap, desainnya kurang menarik, nah sama juga kurang. Jadi 3 komponen ini teman-teman harus siapkan nih sebelum nanti membangun web ya. Seharusnya sih gitu. Tapi nanti kita untuk belajar ini setidaknya paham alurnya dulu ya. Nah, contohnya kayak tadi saya bilang ada 3 jenis platform pembangun web. Ada yang berbasis CMS, ada yang berbasis framework, ada yang berbasis script. Paling gampang ngebedainnya apa sih? Ya, kalau teman-teman CMS itu kalau kita CMS itu mirip sama Canva kalau di desain. Itu CMS. Ya,
Artinya, udah pusing mikirin desain nih. Kita lihat aja desain yang ada di WordPress. Nah, itu pakai WordPress tuh bisa. Atau pakai Joomla. Kayak Canva tadi, Canva kalau kita mau bikin desain banner, tapi tinggal gonta-ganti huruf sama gonta-ganti konten pakai desain Canva. Nah, kalau framework ini setengah jadi. Sudah ada frame-nya, tapi masih harus diisi bahan-bahannya dari awal. Nah, ini mirip sama kayak Corel Draw ataupun apa ya, mungkin kayak Photoshop juga ya. Jadi dia sudah mengkombinasikan tapi tidak dengan template. Sehingga apa, kemungkinan websitenya untuk hampir sama dengan kompetitor itu kecil sekali kalau pakai framework. Tapi kalau yang CMS ini bisa jadi kalian pernah lihat website kok mirip-mirip ya. Ini kayak desainnya mirip-mirip kayak Canva kan, kadang-kadang saya lihat ada yang pakai buat di jalan tuh. Ini desain Canva nih. Terus di tempat mana, kayaknya desain Canva yang sama dengan yang kemarin. Karena memang bisa dipakai buat banyak orang. Nah, kalau framework udah mulai jarang sama ketemu. Nah, yang lebih tinggi lagi script. Ini codingnya dari awal nih. Kalau teman-teman pernah lihat ada orang programmer ngetik kode-kode ya, huruf dengan angka atau huruf dengan tanda baca miring slash, itu namanya coding. Nah, itu yang website dibangun dari coding itu berarti website berbasis script. Jadi nggak mungkin sama sekali 100% berbeda dengan web-web lainnya. Dan ini kebutuhannya untuk mengcustom. Contohnya ya tadi, misalkan si developernya Gojek, developernya Grab, di awal-awal tuh mereka pakai script. Sehingga nggak mungkin ada aplikasi yang benar-benar mirip sama dengan Gojek ataupun dengan Grab. Ini saya singkat aja ya, perbedaan framework perbedaan CMS framework dengan script tuh. Website yang dibangun dengan CMS tuh hasilnya kayak gimana? Kelebihannya memang dia gampang buat orang umum pun yang nggak punya basic pemrograman bisa pakai. Tapi kekurangannya bisa jadi banyak yang pakai sehingga tidak terlalu unik gitu ya. Pakai WordPress itu bisa banyak yang bisa sama gitu ya. Nah, terus juga dalam pengembangannya agak susah dikembangkan karena udah terbatas di modul ataupun tema-tema yang sudah disiapkan tadi. Nah, framework ini yang paling tengah nih. Dia bisa ngambil template tapi juga harus dikembangkan dengan hal-hal yang sifatnya unik. Nah, yang terakhir script itu benar-benar berbeda. Nah, ini strategi desain website. Ini saya persingkat dulu aja teorinya, mungkin karena nanti kita akan praktek. Tapi teman-teman harus paham pengaruh desain web terhadap kecepatan. Pernah nggak nemuin ada website yang pas dibuka di handphone atau di laptop tuh lambat, rola? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Kalian kesel nggak? Kalian kesel nggak kalau buka web kayak begitu? Kesel. Ya, Kadang-kadang kalian tinggal ya, udah buka baru loading, lama banget nih, langsung di skip ya. Betul nggak? Kami kira jaringan, Pak. Kadang-kadang masalah jaringan dari kalian, tapi kadang-kadang memang servernya si web itu terlalu berat. Kenapa bisa terlalu berat? Pertama ini faktornya desainnya terlalu banyak, terlalu memakan memori. Kan dia, nanti kita belajar habis ini tentang hosting ya. Hosting itu sama kayak kalau di desktop kalian itu seperti hard disk. Hard disknya kan ada berapa giga gitu ya. Dan di hard disk itu juga ada kecepatannya RAM-nya berapa giga. Nah, kalau misalkan dia pakai paket hosting yang RAM dan juga kapasitasnya kecil, tapi webnya itu penuh dengan desain, gambar yang berat-berat, maka saat diklik, diakses, loadingnya lama di web. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang itu bounce rate. Bounce rate itu baru ngeklik lama ditinggal. Akhirnya apa? Kehilangan pelanggan, kehilangan viewer. Nah, ini yang kita nggak harapkan. Kalau bisa nanti teman-teman bikin website yang ringan. Sehingga orang bisa ngeklik langsung kebuka semua. Mengakses langsung semuanya terbuka sehingga apa yang diharapkan dari kita sebagai pemilik web terhadap orang yang melihat itu tercapai. Nah, itu yang pelanggan akan pergi ketika proses loading lebih dari berapa detik itu? 10 detik ya. Ini berdasarkan riset ya. Jadi kalau udah 10 detik nggak muncul-muncul halaman webnya, ditinggal.
Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Terus nyaman, cepat mudah diakses, tidak bertele-tele. Desainnya pun jangan tumpuk-tumpuk ya. Nanti teman-teman kalau bikin desain web harus yang enak dilihat, tidak tumpuk-tumpuk, dan kalau bisa eh, warna-warnanya itu menarik hati para pelihatnya, para viewernya. Jadi dan webnya itu sebisa mungkin responsif. Responsif itu artinya kalau dibuka di handphone dia bentuknya menyesuaikan, kalau dibuka di laptop bentuknya menyesuaikan, kalau dibuka di desktop juga sama. Jadi tidak ada website yang dibuka di desktop enak dilihat, tapi pas dibuka di handphone berantakan. Nah, itu juga kurang nyaman pada pengunjungnya ya. Nah, ini yang namanya responsif tadi ya. Jadi dia mengikuti desain layar. Misalkan kalau di laptop, ini laptop ya, kan desain layar ini landscape ya, memanjang ke samping ya. Artinya websitenya itu akan terlihatnya begini, memanjang ke samping. Tapi ketika teman-teman buka web pakai handphone, dia akan berbentuk potret, mengecil gitu ya. Nah, gimana biar saat berbentuk potret ini, website tetap terlihat enak sama si pengunjungnya. Nah, itu yang namanya responsif. Jadi kalau dalam bilang websitenya responsif nggak? Nah, kalian ceknya pakai handphone dan pakai laptop. Kalau dari laptop dan handphone itu ada penyesuaian, nah itu namanya responsif. Tapi kalau enggak, sama aja bentuk web di desktop dengan bentuk web di handphone, berarti dia nggak responsif. Nah, ini ya, nanti beberapa fitur utama yang harus ada di website, ada logo, ini kita skip aja. Nah, yang penting kalau website yang profesional itu ada logonya yang jelas ya. Logo yang kemarin udah dibikin menggunakan teknik pakai Corel Draw ataupun menggunakan AI, teman-teman letakkan di website di posisi yang paling orang lihat bisa jelas. Di kiri kah, di kanan kah, di tengah kah, bebas. Jangan sampai logonya nggak jelas. Jadi website ini punya siapa ya, perusahaan mana ya. Nah, itu kurang bagus. Jadi ciri website profesional yang pertama logonya jelas. Yang kedua, website profesional itu harus mudah diakses oleh Google. Kenapa? Teman-teman tahu nggak kenapa? Jadi kalau teman-teman punya web, tadi kan saya bilang web itu kayak rumah ya. Kalau rumah, kalian ngasih tahu ke teman-teman kalian, main dong ke rumah gua. Oke, gua ada acara ulang tahun nih gitu kan. Wah, boleh, boleh. Terus kalian nggak ngasih tahu alamat kalian ataupun nggak share log ke teman-teman. Kira-kira ada yang datang nggak ke rumah kalian? Enggak. Nggak ada kan? Karena nggak tahu ya. Wah, tadi si A ngundang gua ke rumahnya mau pesta ulang tahun nih. Tapi kan gua belum dikasih alamat rumahnya. Gue juga belum bisa tahu tempatnya dia. Nah, masalahnya dia nyari di Google si teman itu kan nggak bisa juga kan. Nah, kalau misalkan saya punya sebuah website namanya atau misalkan Universitas PGRI Sumatera Barat punya website. Tapi pada saat saya nge-googling pakai Google Universitas PGRI Sumatera Barat, nggak muncul webnya. Saya padahal pengen cari tahu tentang Universitas PGRI Sumatera Barat itu seperti apa. Di profil di website ini kan bisa kebaca ya, tapi ternyata nggak muncul. Maka itu termasuk web yang kurang profesional. Kenapa? Nggak muncul di Google. Harusnya kalau Universitas PGRI Sumatera Barat, dia muncul paling atas, nomor 1 atau nomor 2. Itu namanya SEO friendly. Ya, SEO friendly itu websitenya mudah ditemukan di Google. Nah, itu nanti ada tekniknya, tapi intinya website itu harus SEO friendly, baru profesional. Kalau nggak SEO friendly, maka website itu nggak akan ada pengunjungnya, kecuali diiklankan berbayar. Nah, kan kalau berbayar kita keluar uang lagi. Tapi kalau ini SEO friendly nggak berbayar, bisa muncul di Google Map, bisa muncul di Google Business, bisa muncul di Google Search, dia ada pengunjungnya. Nah, ini ciri-ciri web yang profesional, ditemukan di Google. Ya, ini ntar aja. Nah, web database. Web database ini adalah web yang berfungsi untuk mengolah data dalam jumlah besar. Ini nanti mungkin penajaman ya materi ini. Web database itu contohnya apa sih? Ya tadi contohnya web Skill Academy gitu ya, atau web Gojek,
yang itu nanti mengolah data penggunanya yang ratusan ribu. Kalian tahu nggak sumber pendapatannya Shopee dan kawan-kawan itu? Jadi kalau ada yang nanya, apa sih yang bikin webnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain itu mahal? Jawabannya adalah database. Database pengguna, pembeli, database penjual atau seller, database transaksi, itu semua data itu bisa diolah jadi uang. Nah, tapi nanti next pertemuan atau kapan kita bisa bahas atau teman-teman bisa cari contoh-contohnya dan juga fungsinya seperti apa. Nanti bentuknya kayak gini ya, web database itu menghubungkan data dengan data untuk diolah. Nah, ada web server. Web server ini adalah yang terhubung dengan server. Contohnya begini. Kalau misalkan kasusnya yang belum lama ya, kita angkat sedikit kasusnya web PDN. Web PDN itu yang dimiliki sama Kominfo. Webnya itu adalah web server untuk banyak web-web klien, yaitu para instansi pemerintahan. Jadi pada saat web Kominfo ini yang dari basicnya itu pusat data nasional itu terserang hacker atau malware, dia akan menginfeksi dan akan menghancurkan semua fungsi yang ada di web-web klien. Kan karena itu akhirnya web bandara lumpuh, web BPJS lumpuh, orang nggak bisa cairin. Ada web data kependudukan KPU runtuh. Nah, itu semua terjadi karena web servernya itu rusak. Nah, ini nanti kalau teman-teman belajar tentang sistem keamanan cyber, belajar nih tentang poin bagaimana web server ya. Web hosting itu yang memang penyewaan space atau data storage yang dia menyewakan data hosting untuk para pengguna pembuat developer web. Nah, web hosting nanti kita akan lihat beberapa yang kita akan beli juga jasanya gitu ya. Nah, di era yang sekarang serba cloud, maka cloud computing ini adalah gabungan konsep IT berbasis cloud ya, atau bahasa lainnya itu awan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang orang nyimpennya itu bukan lagi di hosting biasa yang terhubung sama server, tapi sudah menggunakan cloud. Tapi ini mungkin belum terlalu relevan untuk dikaji lebih jauh. Kita fokus ke websitenya ya. Nah, kita masuk ke bahasan utamanya. Jadi, dari sekian banyak website yang ada tadi, ya teman-teman udah tahu ada web berbasis Laravel, kode igniter, script. Tapi hari ini kita akan bahas website berbasis CMS, yaitu platformnya WordPress. Sebenarnya platform CMS banyak ya. Tadi ada Magento, ada Joomla, ada Blogger gitu ya, ada WordPress. Nah, ini WordPress yang paling dominan, mungkin 70-80% pengguna web developer itu menggunakan aplikasi WordPress. Ya. Apa benefitnya kita membangun website menggunakan platform WordPress? Yang jelas pertama fleksibel dan easy to use, artinya gampang digunakan. Dibandingkan menggunakan Joomla, menggunakan platform-platform CMS lainnya, WordPress termasuk yang paling mudah ya, paling user friendly lah. Saya menggunakannya. Oh ya, silakan Nia, ada yang mau ditanya? Boleh. Sekarang atau nanti nih bertanyanya? Ini ada resen mau nanya atau gimana? Enggak, Pak, Oh, terpencet. kepencet. Oke, maaf. Nggak sengaja ya. Maaf, Ya, maaf, Pak. Jangan mau nanya juga nggak apa-apa sih. Jangan khawatir. Oke, saya lanjut dulu ya. Berarti ya nggak nanya Nia ya. Jadi setelah dia fleksibel, kedua dia itu enaknya WordPress itu ya. Nanti kalau teman-teman belajar membuat membangun website dengan WordPress, itu dia udah banyak plugin. Plugin itu apa sih, Pak? Plugin itu kayak semacam tools yang tadi ya, kalau saya analogikan dengan Canva, plugin itu adalah tem-tem desain yang udah siap pakai. Nah, kalau di website ini, plugin ini kayak fungsi-fungsi yang udah siap dimasukkan ke website sehingga gampang dipakai. Misalkan plugin membuat form, sehingga kalian teman-teman nggak usah lagi
nyari plugin yang cocok untuk form pendaftaran, untuk form pembelian di websitenya teman-teman udah ada di plugin. Nah, setelah fleksibel dan easy to use, terus juga extensive plugin ecosystem, dia search engine friendly. Paling dari semua website CMS yang ada, paling gampang diakses dan diindeks sama Google itu adalah yang berbasis WordPress ketimbang yang lainnya. Itu kenapa WordPress ini jadi platform kesayangannya Google gitu. Karena dia dapat injek, dapat dana, dan dapat support dari Google. Karena paling user friendly sama Google. Paling SEO friendly gitu ya. Dan cost effective solution ini adalah artinya kita kalau mau ngembangin website berbasis WordPress ini, kalau kita mau bikin fitur yang bagus, ya memang biayanya mahal, tapi sesuai. Tapi kalau butuhnya cuma butuh hanya company profile aja yang sederhana, biayanya pun murah. Jadi berbasis biaya yang sesuai gitu. Nah, fitur dan fungsi-fungsi utamanya, customisasinya mudah, konten manajemennya lengkap, dan desainnya sekarang responsif. Nah, nanti kita akan belajar gimana kita menggunakan template desain yang sudah ada di WordPress. Dan ketika nanti web itu diaktifkan, teman-teman bisa melihat di handphone sama di desktop tampilannya berubah. Gitu ya. Itu yang namanya responsif. Ya, jadi yang responsif itu nanti dari temnya, tem itu desain websitenya ya, itu bisa lebih custom, terus juga widget manajemen ini untuk nanti kita menggunakan backend yang lebih sesuai kebutuhan. Terus responsif tadi sudah dibahas juga ya, antara tampilan di handphone, di laptop, di notepad itu berbeda. Oke, bentar. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi praktek. Silakan. Atau saya kecepatan ngomongnya boleh, nanti saya pelankan. Tapi pada prinsipnya reviewnya adalah teman-teman paham bahwa website itu jenisnya banyak. Ya, Berbeda-beda jenisnya. berbeda-beda. Ada yang untuk kebutuhan web perusahaan jasa, ada website berbasis kesehatan rumah sakit, ada web Dan belajar. berbasis belajar. Apalagi jenis-jenisnya apa aja? Untuk apa tuh? Shopee itu, Pak. Untuk e-commerce. Ya, Ya, untuk kebutuhan e-commerce, untuk pendidikan, dan website yang berbasis enterprise atau perusahaan-perusahaan yang sudah lengkap ya, sudah besar gitu ya. Nah, secara pembangunnya ada 3 ya, berbasis CMS, berbasis framework, dan berbasis script. Yang hari ini kita akan bahas yang berbasis CMS ya, yaitu WordPress. Jadi kalau nanti ada yang nanya, kok bisa sih ada website yang kayak websitenya mall misalkan ya, kok bisa websitenya itu begini, begitu, begini, begitu, terus harganya itu ratusan juta. Kalau website WordPress bukannya murah ya? Ya, jadi kalau website WordPress itu paling kisarannya di bawah 5 juta. Tapi kalau website framework ini udah di atas 15 jutaan harganya kalau di pasaran ini. Kalau yang script ini bisa puluhan juta. Karena dia manual, harus ngerjain dari awal. Oke. Terus apa lagi pertanyaannya tadi? Ciri-ciri web profesional ya. Ini mungkin nanti sambil jalan. Nah, sekarang ada yang mau nanya? Cukup? Nah, nanti kita ketika bahas fitur web, nanti kan kita bikin web nih ya. Teman-teman harus sebenarnya ini menyediakan simulasinya itu kalau sekarang ada gitu ya. Kalau kita mau bikin web tentang bisnis, berarti teman-teman harus ada informasi produk, ada kalau dia perusahaan, apa sih fitur-fitur kelebihan perusahaannya dan benefitnya, katalog produknya, penawarannya, testimoninya, dan seterusnya. Ini bahan-bahan untuk membuat konten dalam sebuah web. Ini contoh tampilannya. Jadi website itu nanti bisa jadi bukan berisi tulisan ya. Ini contoh website Domo Buffer gitu ya. Websitenya kayak apa kalau dilihat di sini? Semacam Poster. website ini seperti bukan web ya, seperti kayak
poster, bener nggak? Poster. Tapi ini nanti jadi web, bisa diklik, bisa di buff, apa bisa diperbesar, bisa dicari lebih detail per itemnya. Jadi desain itu menggambarkan tentang bisnisnya teman-teman semua. Jadi ini kesannya elegan karena jualannya mahal ya, otomotif, mobil-mobil yang mahal. Sehingga kalau tampilan desainnya standar ya nggak menggambarkan value brand dari si bisnis ini, nggak bagus juga untuk segmen yang ditembak gitu. Nah tadi ya kalau bisa webnya yang cepat, trafficnya tinggi ya. Ternyata 83% transaksi bisnis terjadi karena pembeli menyukai tampilan web. Ini menurut Carrie L. Jackson atau Sales Media. Artinya, contoh gini deh, saya mau tanya ke teman-teman. Ini kebanyakan perempuan apa laki ya? Kalau boleh dilihat. Perempuan. Sekarang saya tanya nih. Kalau teman-teman yang perempuan dulu, kalau belanja menggunakan aplikasi e-commerce, itu lebih senang di platform apa? Shopee, Tokopedia, Lazada, atau beli-beli atau Shopee. Ini semua yang Shopee. perempuan rata-rata jawabnya Shopee ya. Iya. Oke, sekarang Mas Nahdlatul Zikri atau yang laki-laki lainnya yang hadir nih. Pernah belanja di e-commerce ya, pernah belanja di aplikasi ya. Dari yang paling banyak seringnya belanja di mana? Hah? Tokopedia. Tokopedia. Ini nggak janjian padahal ya, berdua ya. Nah, teman-teman baru simulasi ini aja udah membuktikan bahwa tampilan web itu menentukan siapa target segmennya gitu ya. Teman-teman yang perempuan mungkin suka sama tampilannya Shopee ya, benar nggak? Orange warnanya. Terus buat emak-emak atau ibu-ibu atau buat Gen Z yang perempuan lebih apa yang bikin menarik ya? Saya juga jarang belanja di Shopee nih, tapi kalau saya lihat kalau ibu-ibu atau perempuan senang banget belanja di Shopee. Apa yang kira-kira menyebabkan kalian suka sama tampilan interface-nya Shopee? Kami lebih suka diskonnya, Pak. Oh, karena diskonnya. Padahal kan di Tokopedia atau Lazada pun ada diskon ya. Benar nggak? Tapi Gambarnya, lebih Pak. mahal. Lebih mahal. Oke, brandingnya paling murah di Shopee ya. Ya. Tapi kalau saya sih pernah ya sebelum Bukalapak turun itu Bukalapak sebenarnya banyak diskon buat member yang udah lama ya. Tapi sekarang memang Bukalapak agak parah sih trafiknya. Jadi sekarang saya lebih seneng kalau nggak di Tokped Lazada belanjanya ya. Barang-barang elektronik atau apa segala macam tuh Lazada lebih bagus. Gitu. Atau kalau enggak, kenapa ibu-ibu juga suka di TikTok ya, ketimbang di Tokopedia. Nah, itu juga ada value yang dihasilkan dari tampilan websitenya masing-masing ya. Jadi teman-teman percaya bahwa memang tampilan web itu menentukan siapa segmentasinya ya, benar ya. Itu yang nanti perlu diperhatiin. Jadi kalau mau bikin website salon, sebaiknya hindari warna hitam gitu ya. Tapi ada juga sih buat salon mobil ya. Salon buat cowok mungkin hitam. Tapi kalau salon perempuan biasanya warna apa? Kalau teman-teman suruh bikin website salon. Pink, Pak. Pink, Pink. Pak. Pink atau orange mungkin masih masuk lah ya. Ungu, Atau Pak, ungu. soft ya, warna-warna pastel ya. Tapi kalau saya mau bikin bisnisnya itu jual tanaman herbal atau obat-obatan herbal, kira-kira warna apa? Hijau. Ya, oke, udah berarti udah memahami konteksnya ya. Jadi ini juga sama kayak desain. Jadi bikin web itu perlu ada konsep. Nah, kedua, ketika sudah bikin desain yang bagus, website itu perlu traffic. Nanti teman-teman belajar bagaimana, karena gini loh, web sebagus apapun, katakanlah webnya Shopee nih, ya selain dia punya aplikasi yang dari Play Store, tapi dia juga bisa diakses di website kan ya, shopee.co.id. Nah, web Shopee ini kira-kira akan ada yang belanja nggak kalau nggak ada trafficnya? Traffic itu pengunjung ya artinya, pengunjung web. Tidak. Ya istilahnya traffic. Nggak akan ada sampai dia omsetnya puluhan miliar ya sehari ya. Gara-gara traffic. Nah, traffic ini perlu dipelajari agar teman-teman punya web nanti nggak kosong. Artinya harus ada pembelinya atau ada pengunjungnya.
Nah, ini perlu nanti dipelajari, nanti ilmunya seperti yang kemarin kita bahas, ada marketing funnel gitu. Nah, jadi ibaratnya web itu kayak rumah. Nah, rumah itu kan misalkan gini, kalau kalian pengen ada yang berkunjung ke rumah kalian, atau gini deh, web itu kayak toko di Tanah Abang. Tapi saya mau ngajak orang datang ke toko saya di Tanah Abang, ada yang lewat jalur naik motor, ada yang lewat jalur naik mobil, ada yang lewat naik kereta, bener nggak? Nah, web itu pun sama. Ada yang ngasih tahu webnya itu ditampilkan di bio Instagram, linknya webnya ke sini. Ada yang ngasih webnya itu linknya ditampilkan dari TikTok, dari email, dari Google dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti digital marketing itu kalau sudah berhasil bikin webnya, jangan lupa kalian harus cari cara bagaimana menghasilkan pengunjung webnya juga, trafficnya. Nah, jadi hasilnya itu nanti penjualan itu bisa terjadi misalkan dari Instagram ada iklan masuk ke landing page atau web, nanti langsung dari web itu chat ke WA-nya customer service, terjadi closing, nah baru nanti ada pembelian. Ini cara-cara kita kerja untuk web bisnis ya. Tapi kalau untuk web yang tadi ada yang contohnya web pendidikan dan yang lainnya mungkin berbeda. Oke, sebelum masuk ke praktek, silakan kalau ada yang mau bertanyakan sambil saya mempersiapkan tampilannya. Gak apa-apa, sharing dulu aja kalau mau ada yang ditanyakan biar dapat insight-nya. Jadi teman-teman pahami website ini tidak hanya nanti cara bikinnya pun akan sangat berpengaruh hasilnya itu dari pengetahuan teman-teman tentang basic website yang tadi tuh. Karena nggak kita bisa bikin website yang bagus kalau kita nggak paham tentang rules-nya, maka susah untuk sesuai dengan yang diharapkan sama customer. Silakan, ada yang mau tanya? Nggak ada juga. Seperti biasa nih, sudah paham semua mungkin, jadi nggak usah nanya. Saya lanjut ya, kalau nggak ada yang nanya ya. Tapi tolong nanti teman-teman kalau ada yang kebingungan di sesi yang berikutnya nih tentang praktek bikin web, langsung tanya aja nggak apa-apa ya, jangan nunggu sampai selesai materi ya. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara kita nanti membuat website berbasis WordPress. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ebook ya. Ini ebook ini juga bukan dibikin sama saya dan tim sendiri, tapi ada dari provider ya. Jadi nanti teman-teman akan mungkin ini saya akan bagikan juga. Nanti saya izin sama Pak Jimin dulu. Tapi step by step yang ada di ebook ini itu sudah cukup menjelaskan untuk teman-teman bagaimana mengelola website berbasis WordPress. Pertanyaannya adalah sebelum sampai ke tahap ini, sebelum sampai kita ke tahap untuk mengisi web ini dengan WordPress, tahapan yang paling perlu dipahami adalah teman-teman harus mempersiapkan yang namanya domain dan hosting. Ada yang tahu domain dan hosting itu apa? Tidak, Pak. Sekarang gini, kalau kalian pengen berkunjung ke website Shopee, apa yang kalian ketik? Kasih. Ada yang bisa jawab? Atau gini deh, kalian mau baca berita, kalian mau ngetik web apa? Detik.com mungkin, Pak. Detik.com itu ngetiknya gimana kalau di browser Shopee, browser Mozilla atau Chrome? www.detik.com.id. Kok ada .com, ada .id? Ayo, yang benar apa? www.detik.com. Nggak pakai .id ya? Oh, Benar nggak ya? pakai .id. Ya, Pak. Betul ya? Nah, itu adalah domain namanya. Jadi domain itu adalah alamat website. Benar nggak? Jadi Benar, pertama Pak. kalian harus paham ada namanya domain atau alamat website. Penting nggak? Kalau kalian mau ininya dikunjungi sama ini apa ini? Maksudnya ada yang mau berkunjung ke website kan? Kalau nggak ada domain bisa nggak?
Nggak bisa ya. Jadi gini, ini saya kasih tahu ada namanya hoster. Saya langsung praktek aja. Nanti ebook yang tadi itu kita pakai kalau teman-teman mau mempelajari cara mengisi websitenya. Yang pertama harus dilakukan, ini saya ngambil contoh, ini kelihatan ya, saya buka rumah web ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Saya share screen ya, rumah web ya. Ini ada namanya domain, ada hosting, nah ada website, ada layanan lainnya. Nah, jadi domain ini kita bisa beli domain. Contohnya gini, kalian punya rencana mau bikin website tentang eh, apa? Website tentang jualan jualan baju gitu ya. Benar ya? Kalau di Padang apa ya? Di Sumatera Barat yang paling lagi happening apa, jualan apa sekarang? Jual baju khas Padang, Sumatera Barat apa ya namanya? Baju gadang, bukannya di rumah gadang gitu. Jual baju Baju apa? kurung, Pak. Baju Jual baju kurung. kurung. Kalian misalkan gini, kalian pengen jadi penjual baju kurung, kalian tahu suppliernya, nah kalian pengen bikin website yang berisi tentang produk-produk baju kurung yang kalian jual. Kalian pengen beli domainnya dulu kan? Misalkan bajukurung.com gitu ya. Ada nggak yang punya bajukurung.com? Nah, kita cek pakai rumah web ini tadi seperti ini, bajukurung.com. Nah, ternyata sudah ada yang punya bajukurung.com, yang belum adalah bajukurung.id. Paham ya? Nanti kita bisa beli nih domain ini, sehingga website yang nanti kalian bangun itu ketika diketik bajukurung.id muncul website yang kalian miliki. Berarti kalian harus beli domain ini, ada yang harganya 219.000, ada yang harganya 130.000 karena promo nih .org. Tapi kalau .org ini biasanya buat organisasi ya. Jadi masing-masing ini .id, .com, .net ini punya peruntukan. Kalau yang biasa buat web perusahaan atau web bisnis yang .id dan .com. Jarang sekali yang .org, .net, .online dan sebagainya. Tapi ini udah umum dilakukan .id, .com. Nah, yang berarti masih available atau masih bisa dipesan yang .id. Nah, di bajukurung.id ini kita beli seharga 219.000 nanti nih. Sampai sini paham ya? Ini kita mau beli domain dan hosting dulu nih. Kenapa kita perlu domain dan hosting? Tadi ya, karena untuk membangun website berbasis WordPress ataupun CMS lainnya, kita perlu ada alamat rumah atau alamat website, dan ada perlu driver untuk menyimpan data-data webnya. Kan website ini diaksesnya online ya, benar nggak? Sehingga semua data yang tampil di web itu sebetulnya disimpan dalam sebuah drive. Tapi nggak bisa kita nyimpannya di Google Drive yang gratisan. Kita nyimpannya harus di sebuah server yang disediakan oleh penyedia server seperti rumah web ini. Nah, domainnya kita beli, kita lanjut. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini udah beli domain. Saya mau host sekalian. Artinya kalau teman-teman udah beli domain, paket dengan hostingnya, hosting itu tempat kita nanti akan menyimpan websitenya. Ini harganya variatif nih. Apa nih Pak bedanya? Nah, bedanya nanti ada yang bisa unlimited space. Ini cuma 1 GB, space-nya kecil untuk sebuah web. Kalau website yang banyak datanya nggak bisa 1 GB. Terus bisa 3 domain, ini 6 domain. Jadi bisa dipakai untuk 6 web, satu hosting ini. Nah, ini pilihan aja ya. Ini kita cuman saya simulasikan cara kita belanja domain dan hostingnya. Oke, sudah nih kita masukkan domainnya sudah, hostingnya sudah. Misalkan sampai selesai ya, teman-teman pasti sudah paham caranya check out ya. Caranya check out, nanti teman-teman paham nih. Kalau saya pakai akun saya sendiri yang sudah terdaftar di, oh ini saya pakai akun yang salah nih. Kalau misalkan ini belum punya akun, kita harus ngisi dulu nih biasanya, ngisi data. Nah, invalid kalau ya. Jadi harus registrasi dulu. Kalau saya biasanya pakai akun Master Indo Web. Oke.
katakanlah ini sudah berhasil ya, saya check out. Saya sebentar, saya share screen-nya ke tempat yang saya sudah biasa gunakan. Ini karena praktek, teman-teman kalau ada yang mau coba langsung pakai handphone atau pakai laptop silakan ya. Kita harus langsung aplikasikan, jadi biar teman-teman nanti nggak bingung. Nah ini saya masuk sini ya. Jadi salah satu provider yang paling sering dipakai itu namanya Rumah Web, tapi bukan satu-satunya ya. Ada namanya selain Rumah Web itu ada apa namanya masterweb.net, ada Jagoan Hosting, banyak sekali, ada ratusan provider. Nah ini misalkan saya login dengan akun saya ya, tadi kan masih belum selesai ya, saya login pakai akun Indo Webmaster. Ini kelihatan ya, saya lagi login ya pakai Rumah Web ya. Oke, kelihatan ya. Nah, tampilannya ini akan seperti ini. Jadi kalau kalian sudah berhasil beli domain dan hosting, di sini nanti akan muncul domain yang kalian punya itu apa saja. Ini web yang kami punya, ada satu akun ini bisa banyak, bisa 50-an. Dan kebetulan kita juga punya banyak akun, karena ini web klien ya, yang kita bangun, yang masih aktif semua. Nah, kita punya hosting juga di sini. Jadi kalau kalian nanti udah beli, biasanya satu domain dan satu hosting. Ini ada 21 domain dan 9 hosting, karena memang yang ada di sini ya. Nah, misalkan saya mau udah dapat domain hostingnya nih, saya akan pilih salah satu hosting untuk saya bikin websitenya. Ya, teman-teman ikutin aja atau perhatikan dulu, mungkin nanti bisa diulang ya. Misalkan saya pakai yang lantaikayusolid.com ya. Nah, ini udah. Saya login ke cPanel. Jadi kalau teman-teman sudah punya hosting, itu banyak yang nanya kan, hosting itu apa sih Pak? Nah, ini tempat kita menyimpan data website yang ada di cPanel. cPanel itu kayak hard disk-nya si website ini gitu ya. Nah, domain itu ada di dalam hard disk ini. Ini domain. Artinya alamat website kita ada di sini. Misalkan saya sudah beli websitenya tadi jual, tapi saya belum beli real ya, karena lama nanti. Biasanya kalau misalkan beli beneran, tadi jual baju padang, baju, tadi jual apa tadi? Baju kurung, Pak. Baju kurung ya, bajukurung.com atau bajukurung.id. Saya beli terus saya bayar, itu biasanya nanti sampai benar-benar aktif itu 1 jam. Jadi kita nggak mungkin simulasi beneran. Jadi saya pakai simulasi domain yang saya udah beli aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman misalkan udah beli tadi domain baju kurung, kalau saya ini udah beli domain ini, sudah saya aktifkan. Nah, misalkan saya sudah aktifkan domainnya, nanti kita tinggal bikin nih, tinggal install WordPress-nya saja. Misalkan saya pakai domainnya, saya bikin baru ya, misalkan latihan praktisi mengajar .sas digital media. Ini misalkan saya beli domain ini ya, walaupun ini sebenarnya subdomain, bukan domain asli. Subdomain itu ada tambahan di depan domainnya. Nah, saya submit nih ya. Artinya kan saya bikin domain baru. Misalkan udah ada domain baru, teman-teman nanti kalau udah masuk cPanel, di sini ada namanya WordPress Manager by Sofkaulus. Ini ada alat untuk menginstalkan WordPress yang kita pengen bangun webnya di domain yang sudah kita beli tadi. Nah, caranya diklik, kita cukup menginstal. Jadi menginstalnya kayak menginstal Windows XP atau Microsoft Office aja. Install. Lalu nanti pilih domain yang sudah kalian beli tadi. Misalkan tadi bajukurung.com. Ini saya domainnya misalkan latihan praktisi mengajar sasdigitalmedia.com. Lalu di admin akunnya kalian bisa ganti dengan username password yang mudah dihafal. Ini kan sulit ya. Kalau nanti kalian mau pakai yang ini nggak apa-apa, tapi harus di copy. Nah, kalau saya pakai yang biasa saya gampang ingat, misalkan sukses 2024 gitu ya, admin.
Terus kalau kalian ada kesulitan dengan bahasa di platform ini, nanti pilih yang bahasa Indonesia saja. Ya, Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Inggris, nanti semua fitur yang ada di WordPress-nya bahasa Inggris. Nggak masalah sih, itu pilihan aja. Kalau teman-teman susah, nanti tinggal pakai bahasa Indonesia. Sudah, domainnya latihan praktisi mengajar. Nah, kita install. Semudah itu ya, teman-teman. Install WordPress di dalam domain itu nggak susah. Tapi yang susah tadi justru proses beli domain dan hostingnya. Makanya nanti e-booknya saya kasih ke teman-teman untuk belajar WordPress-nya. Nah, udah jadi nih. Jadi kalau misalkan ini udah diinstal, kita ada dua. Yaitu, misalkan tadi bajukurung.id, ini bisa diklik. Itu ke halaman depan, seperti ini. Tapi kalau kita mau lihat dalamnya si website ya, itu kita masuknya ke yang WP Strip Admin ini yang bawahnya. Nah, ini yang namanya dashboard atau backend dari website. Backend itu tampilannya seperti ini, dashboard. Nah, tadi adminnya apa? Dia kan akan minta ulang karena kita verifikasi sukses 2024 ya. Ini bisa dicek. Ini contoh ya, teman-teman bisa pakai password lainnya terserah. Selamat datang di WordPress. Nah, jadi WordPress ini kayak tadi saya bilang seperti Canva aja. Jadi pertama, ini kan kalau tampilan halaman depannya, teman-teman lihat ya di sini ya. Jadi kalau ada yang bingung, nanya aja nggak apa-apa ya. Ini saya langsung simulasikan. Ini kita udah punya website, alamatnya adalah latihan praktisi mengajar. Tapi kalau nanti mau diganti dengan domain yang biasa kalian beli, bajukurung.com, bajukurung.id bisa. Ini karena saya pakai simulasi ini. Nah, depannya seperti ini. Kita mau ganti tampilan tema atau apa ya? Tem itu kayak semacam template-nya ya. Ini kan tampilan template-nya ini ya. Teman-teman tinggal cari template yang teman-teman suka. Makanya tadi proses pertama dalam membuat website adalah desain ya. Kalian mau desainnya apa? Warnanya kayak gimana? Kalau lah kalian kayak pakai template dari kayak Canva kan ada template-template desain ya. Ini WordPress pun ada template-templatenya nih. Tapi kalian minimal sudah paham bahwa ini sesuai dengan brand identity yang mau kalian pakai. Misalkan saya mau pakai bikin perusahaan jasa yang bergerak di bidang konsultan. Ini kayaknya cocok nih untuk menggambarkan identity perusahaan saya. Maka saya pasang atau saya install di temnya. Ya, saya install, tunggu sampai dia selesai. Ini sampai sini masih terlihat kan ya? Saya khawatir enggak? Ya. Pak, tahapannya sedang menginstal. Halo, teman-teman, ini terlihat ya tampilan menginstal WP ya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. ya, ini diaktifkan, ya, diaktifkan. Efeknya apa ke teman-teman? Maka desain yang tadinya seperti ini, kalau kita refresh, nah tampilannya berubah nih. Nah, tapi ini belum muncul nih tampilan si desain yang kayak di sini ya. Karena apa? Karena belum disesuaikan. Jadi nanti harus disesuaikan dulu agar munculnya persis seperti gambar ini. Kenapa ini belum muncul? Karena ada beberapa hal yang belum diisi. Jadi kayak, nah, jadi tampilannya seperti ini nanti kalau jadi website yang barunya. Kelihatan ya? Jadi teman-teman nggak perlu bikin dari nol. Itulah kehebatannya CMS WordPress. Websitenya udah jadi, tinggal kalian ganti hurufnya. Misalkan tadi saya bilang mau ganti namanya menjadi apa? Misalkan universitas. Ini kita mau bikin kampus ya misalkan ya. Website kampus. Universitas PGRI Sumatera Barat aja ya. Nah, ini udah langsung nih. Kalau ada logonya bisa dipasang nih nanti di sini. Logonya ya. Tapi kalau nggak ada logo, saya takut dimarahin sama kampus, nggak berani ganti logo PGRI ya. Tapi nanti bisa ya misalkan logo-logo apapun ya yang bisa dimasukkan nanti pasang. Ini kalau logo Nissan kan nggak pantas ya. Mas saya mau menggambarkan aja teman-teman nanti
Nah, logonya kecil nih masih ya. Jadi sini ada namanya. Terus ini juga semua ininya bisa diganti ya. Semua udah diganti, nanti tinggal diterbitkan. Diterbitkan. Nah, udah. Jadi kalau udah begini nanti ya jadi kan. Gampang nggak? Ini bikin website paling cepat ya, teman-teman menggunakan CMS. Dan ini pun kalau teman-teman nanti ketik nih ya di handphone, boleh kalau mau kalian, teman ini agak panjang ya. Saya copy di note ya, misalkan contoh ya, di chat. Kalian bisa lihat linknya di chat, tinggal diklik aja. Itu websitenya sudah jadi hanya dalam hitungan menit ya. Nah, kalian tinggal ganti-ganti halaman per halaman ini nanti di mana? Nanti gantinya ada di halaman. Jadi yang nanti akan kalian pakai untuk mengkustomisasi website berbasis WordPress ini ada di bagian post, diklik kanan aja, dan bagian halaman. Paling banyak di bagian ini. Kenapa? Karena kalau yang post ini terkait dengan artikel, ya. Kalau halaman ini terkait dengan konten-konten yang ada di tiap menu yang ada di website. Contohnya gini, saya mau ganti apa namanya tentang ya. Kalau kita lihat di halaman depan, misalkan kita lihat tentang ya, tentang. Ini masih begini ya, about us, our story gitu ya. Ini belum diganti ya. Tapi kalau kalian mau ganti ini dengan konten yang kalian sudah siapkan di awal, tadi kan saya bilang desain, terus konten ya, yang udah disiapkan sama fitur. Fiturnya mungkin kalau di WordPress terbatas, tapi kalau kita mau ganti konten, tinggal kita apa namanya ganti di sini. Misalkan tentang ya, ini about us kita ganti kalimatnya atau nggak usah yang ini. Nah ini fotonya kita ganti. Kita ganti pakai foto yang udah kita siapkan, misalnya. Nah misalkan kita pakai fotonya orang ya. Ini misal aja ya, saya belum menyiapkan khusus. Sama industri, misalkan. Bla bla blanya kita ganti pakai bahasa sendiri. Nah, ini tinggal simpan aja nih. Ya. Maka nanti halaman yang tadinya seperti ini tinggal kita refresh jadi ganti. Jadi kalau diklikkan tentang halamannya ke sini. Ini balik ke beranda tentang halamannya ke sini. Ini halaman ini semua ada manajemennya ada di sini. Laman ya. Nah, ini kalau menambahkan, kalau yang sudah ada tadi halaman, nah ini semua diganti. Atau mau ditambahkan pun bisa tinggal tambah halaman baru. Di luar dari yang sudah ada tadi, di luar dari yang sudah ada di sini, bisa ditambahkan halaman baru. Nah, kalau post itu ada di mana post? Post itu adanya di blog ya. Biasanya kita blog ini terpisah. Nah, ini kan misalkan tulisan-tulisan para mahasiswa, tulisan-tulisan para pengajar di Universitas PGRI Sumatera Barat. Ini misalkan kita baru ada satu artikel. Kita mau bikin artikel baru yang bicara tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, katakanlah kayak gini. Saat ini sedang dilaksanakan PMB 2024 di UPGRI. Ya, misalkan aja ya. Ini kan saya belum siapin artikelnya. Terus kita ada gambarnya juga, ada fotonya. Kita tambahkan gambar. Tahu enggak ya? Misalkan ada foto kegiatan PMB-nya, kita masukkan di situ. Nah, kita terbitkan. Nah, maka ketika kita lihat di blog, ya, di blog ini, maka ada beritanya nih, yang kalau diklik, nah muncullah tampilannya seperti ini.
Jadi kalau yang halaman itu ada di laman, kalau yang artikel atau berita itu ada di post. Ini makanya saya bilang yang paling akan dominan kalian gunakan sebagai admin adalah post dan laman. Selain ada lagi nanti di sini plugin, tampilan tema bisa digonta-ganti, widget. Nah, ini nanti kalau mau waktunya lebih panjang bisa kita bahas karena kalau jujur untuk training atau workshop website ini bisa 2 jam sendiri ya untuk praktek ya. Tapi teman-teman yang penting prinsipnya udah tahu alur cara membuat website dari mulai belum beli domain, belum beli hosting sampai menginstal WordPress seperti ini. Karena tahapan selanjutnya kalian bisa nanti belajar di ebook yang nanti saya mungkin izin nanti kalau boleh sama Pak Jimmy diberikan. Ini ada ebooknya ya yang udah saya siapkan. Ini ebook juga bukan dari saya, dari orang gitu ya. Itu sudah cukup lengkap ya ebooknya itu tentang sebentar. Ebooknya tentang cara mengisi website berbasis WordPress ini ya. Nah, ini cara bikinnya dari mengatur halaman websitenya di WordPress, mengupload gambar dari komputer, sampai semua pluginnya diisi. Tapi ini untuk yang profesional mau bikin website dari WordPress. Jadi teman-teman dari mulai tadi login, terus ngisi halaman, ngisi post, seperti yang tadi bosan saya ajarkan. Tapi ini ngisi post itu fontnya mau gantinya gimana, biar lebih menarik, hurufnya diganti seperti apa, ini diajarin di sini. Jadi kalian bisa langsung praktek ya. Ini tapi kalau kita bahas sekarang tentu waktunya nggak akan cukup ya teman-teman. Tapi pada prinsipnya itu cara kita untuk membuat website dari WordPress. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Prinsipnya udah paham ya teman-teman ya untuk alurnya dari bikin website, dari beli domain, hosting, sama menginstal WordPress-nya. Mungkin kalau nanti benar-benar mau dipraktekkan, teman-teman sediakan domain dan hostingnya. Nanti kita akan kapan kalau offline ya kita bisa sediakan sesinya untuk install bareng dan mengisinya bareng. Teman-teman hasilnya nanti dari perkuliahan ini punya website sendiri-sendiri nih. Punya blog pribadi yang nanti bisa di AdSense kan juga, bisa jadi penghasilan tambahan. Alhamdulillah saya juga dulu blogger ya, dan saya bikin webnya dari zaman 2011. Ada yang menghasilkan sampai lumayan lah ya, bisa buat ini dari blogger, website-website berbasis blogger yang itu bisa naruh iklannya dibayar sama Google. Nah itu enak tuh. Tapi ya nanti ada ilmu-ilmu tambahannya selain bikin web, ada ilmu namanya AdSense ya. Seperti YouTuber itu kan AdSense ya. Cuma dia video. Kalau mau jadi blogger, website kalian berisi tema-tema tertentu yang spesifik, terus dikunjungi dari Google, pengunjung yang ngeklik iklan, iklannya bayar ke Google, Google-nya bayar ke kalian. Prinsipnya sama seperti YouTuber, tapi ini bedanya blog gitu. Oke, kalau nggak ada saya kembalikan dulu ke Pak Jimmy. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Kalau memang sekiranya mau ditanyakan apa yang terkait dengan website, silakan. Atau mau yang berbentuk seputar WordPress-nya juga, silakan. Silakan Pak Jimmy. Iya. Oke, Nanda, ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan, Nanda? Paham yang dijelaskan sama Pak Dwi tadi? Paham. Berarti paham ya? Nah, mudah-mudahan kita tunggu Pak Dwi-nya offline besok ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa datang ke Padang ya. Nah, nanti mana yang tidak Amin, insya Allah. ya yang tidak mengerti nanti kita tanya sama Pak Dwi nantinya. Ya. Oke, karena ini praktik ya Pak. Jadi anak-anak ini masih mungkin dipraktikkan dulu, mungkin ketemu nanti apa yang mereka tanyakan nih Pak. Iya, Ini betul. ya sudah sudah terbuka juga pengetahuan kita yang membuat website, itu kan gampang juga ya dengan menggunakan namanya WordPress ya. Nah, jadi tidak perlu kita bahasa codingan.
Nah, nggak perlu coding dari awal Pak Jimmy. iya nggak perlu Kalau ya. kalau yang script itu kita dari HTML kita ngetik scriptnya satu persatu. Jadi buat bikin halaman about us bisa 1 jam sendiri, terus bikin halaman tentang Iya, kami. Nah itu memang lebih custom tapi jadinya lama gitu ya. Teman-teman iya. yang newbie biasanya pakai WordPress. Oke, oke. Berarti WordPress ini bisa di apa juga ya, Mas? Disimpan di rumah web juga ya, Mas? Ya, jadi nah sebenarnya ada cara pertama itu kalau kita belum siap domain hosting itu menggunakan namanya apa namanya eh, cPanel di laptop ya, maksudnya hostname ya. Jadi diinstalnya di laptop bisa, cuma nanti kan kita harus 2 kali kerja. Pada Iya. saat kita udah beli domain hostingnya, kita migrasikan ke domain dan hosting tersebut. Itu lebih lama dan lebih membingungkan. Makanya saya langsung prakteknya. Dan sekarang domain itu murah banget Pak Jimmy. Sebenarnya tadi saya mau simulasi, cuma waktu untuk verifikasi dari rumah web sampai aktif domain itu yang lama. Kalau harganya domain itu ada yang Rp22.000. Iya, Itu iya. biasanya my.id ya. Jadi kalau yang .com.id itu memang harganya di kisaran 150 sampai 200.000. Hosting paling murah itu di 200.000. Jadi teman-teman sebenarnya bisa bikin website dengan hanya modal 300.000. Nah, yang kenapa bikin mahal itu tadi desainnya, konsepnya, fitur tambahannya. Kalau nanti minta ditambahin formnya, minta ditambahin video embednya, nah itu yang bikin website itu jadi berkembang jadi mahal. Makanya ada beberapa klien, Pak, kok sama-sama WordPress harganya bisa sampai 10 juta ya, Pak? Ya karena fitur yang diharapkan kayak misalkan kampus gitu ya. Nanti ada terintegrasi dengan e-course-nya, LMS-nya, terintegrasi dengan sistem pendidikannya. Nah, itu jadi mahal gitu. Tapi kalau hanya cuman profil saja, paling mahal di angka 1 jutaan lah untuk website sederhana. Gitu. Jadi teman-teman udah bisa, jujur ya, saya punya freelance itu mahasiswa-mahasiswa juga yang memang punya kemampuan buat website dari WordPress, itu penghasilan bisa sampai 4 sampai 5 juta sebulan. Ya, kalau teman-teman tertarik belajar WordPress, bisa menggunakannya, terus mau jadi freelancer di SAS Digital, kita kasih kerjaan, dia biasanya ada deadline, misalkan pengerjaan seminggu. Ya, kami memang menghargainya bisa 2 sampai 3 kalinya. Teman-teman nanti bisa dapat fee per web itu 1 jutaan. Jadi kalau pegang 5 web sebulannya udah 5 juta ya. Itu pengerjaannya paling seminggu selesai. Itu gampang soalnya WordPress. Di YouTube pun banyak yang ngajarin ya teman-teman. Jadi saran saya sih kalau kalian punya kemampuan bikin web, kemampuan bisa bikin sosial media, desain, kalian udah bisa bangun jasa apa ya, web developer atau digital agency seperti saya ya. Nah, versi kecil lah, versi UMKM, tawarin aja ke teman-teman yang butuh gitu ya, UMKM UMKM sekitar yang modalnya terbatas, ya udah websitenya harga 1 jutaan, kalian udah untung 700.000 di luar domain hosting, ya kan? Lumayan ya. Jadi alhamdulillah sih freelance kita banyak mahasiswa Pak Jimmy dan rata-rata ya survive lah dari situ ya. Asalkan memang profesional, yang penting ketika timeline udah ditentukan seminggu ya jangan ngaret gitu. Nanti klien kecewa gitu. Kalau kecewa kita yang kena tegur ya saya nggak pakai lagi buat freelance. Tapi kalau bisa tepat waktu dan bagus hasilnya, alhamdulillah sudah ada yang bertahan 2 tahun, 3 tahun di saya freelance dari mahasiswa sampai mereka kerja pun masih jadi freelance. Seperti itu Pak Jimmy. Iya, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke, Ya, Ananda, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup perkuliahan hari ini? ya mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Mohon Iya. maaf kalau simulasinya agak kurang real karena memang online gitu. Kalau Online bisa ya. praktek langsung enak nih. Bisa Iya. cepet banget itu ya. Pakai laptop, pakai internet, Iya. paling 1 jam udah jadi website bagus lah teman-teman, udah bawa pulang website bagus ya. Iya. Nextnya kapan-kapan Pak Jimmy ya, insya Allah ya. Iya, iya. Dan teman Oke. Oke, Ananda tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, nanti untuk absen Bapak kirimkan linknya. Oh ya, nanti absennya kami kirimkan linknya ya, Mas. oh siap siap Pak. Ya, oke. Ya, Oh ya, e-booknya juga satu lagi, Mas. Dan jangan lupa nanti ya di-share lagi. ibunya nanti saya kirim ke Pak Jimmy sama materi hari ini. Oh iya, oke. Ya.
Oke Mas, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mahasiswa hari ini. Ya, Oke, mungkin itu saja. Kami mohon maaf. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Akhiri dengan Alhamdulillah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimmy, terima Terima kasih kasih teman-teman Mas. semua. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa ya, sampai ketemu lagi Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.